Silakan Mas Surya. Baik, selanjutnya. Perkembangan fisik. Maaf. Perkembangan fisik secara perkembangan fisik secara langsung, perkembangan fisik seorang anak akan menentukan keterampilan anak dalam bergerak. Seorang anak usia 6 tahun yang bagian tubuhnya sesuai dengan usia tersebut akan dapat melakukan hal-hal yang lazim dilakukan oleh anak berumur 6 tahun. Namun apabila ia mengalami hambatan atau cacat tertentu hingga tubuhnya tidak berkembang dengan sempurna, maka tidak mungkin mengikuti permainan yang dilakukan oleh teman sebayanya. Siklus pertumbuhan fisik. Istilah siklus artinya bahwa pertumbuhan fisik tidak mengikuti pola ketetapan yang tertentu. Dengan kata lain, pertumbuhan seperti naik turunnya gelombang, ada kalanya cepat dan ada kalanya lambat. Baik, itu aja dari saya. Baik, terima kasih untuk Muhammad Suryadin. Untuk slide kelima bisa dijelaskan lagi oleh Rizky Maulida. Terima kasih untuk Muhammad Suryadin. Bisa dijelaskan lagi untuk yang slide kelima oleh Rizky Maulida. Mohon maaf, ini mic-nya dari Rizky Maulida ada kendala ya, jadi aku bantu. Jadi di sini ada siklus pertumbuhan fisik ya. Nah, istilah siklus itu artinya bahwa pertumbuhan fisik itu tidak mengikuti pola ketetapan yang tertentu. Contohnya itu seperti ada beberapa anak yang mengalami pertumbuhan cepat, sedangkan anak lain mengalami keterlambatan. Jadi setiap anak itu beda-beda gitu ya. Kayak ada yang pertumbuhannya cepat, ada yang mengalami keterlambatan. Jadi itu termasuk dari proses siklus pertumbuhan fisiknya sendiri. Nah, di sini juga ada faktor yang mempengaruhi keanekaragaman dan pertumbuhan. Yang satu ada genetika, 2 kesehatan dan gizi, 3 psikologis, 4 anak kembar atau tidak, dan yang kelima itu jenis kelamin. Terus ini juga ada pengaruh yang lazim terjadi pada siklus pertumbuhan. Yang pertama ada kesukaran penyelesaian diri, yang kedua kebutuhan energi, yang ketiga kebutuhan gizi, yang keempat kemampuan mempertahankan keseimbangan, dan yang kelima kecanggungan. Oh ya, ini mau menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Untuk genetika sendiri itu ukuran tubuh juga mempengaruhi laju pertumbuhan seorang anak. Nah, anak-anak itu mempunyai tubuh yang biasanya akan tumbuh dengan cepat dibandingkan dengan mereka yang mempunyai tubuh kecil atau sedang. Jadi dari ini udah kelihatannya genetikanya itu setiap orang berbeda-beda. Jadi pertumbuhannya bisa cepat, bisa lambat. Nah, yang selanjutnya itu ada kesehatan dan gizi ya. Kesehatan dan makanan yang bergizi itu untuk kehidupan kita juga
menentukan kecepatan dan keterlambatan siklus pertumbuhan kita. Seorang anak itu memperoleh perawatan yang memadai biasanya akan tumbuh dengan cepat pula, berbanding terbalik dengan anak yang tidak mendapatkan perawatan memadai. Jadi untuk perawatan untuk anak itu sangat dibutuhkan ya dan diperlukan sejak dini supaya pertumbuhannya itu juga lancar. Untuk yang ketiga ada psikologis ya. Nah, anak-anak itu tenang, cenderung tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan anak yang mengalami gangguan atau tekanan emosional. Dan ketegangan dapat lebih mempengaruhi berat seseorang daripada tinggi seseorang. Jadi untuk masalah psikologis ini lebih ke kayak itu ya, gangguan atau tekanan emosional. Jadi kita sebagai orang dewasa juga harus mengatur bagaimana mental terus emosionalnya anak itu supaya maksudnya intinya supaya terkontrol seperti itu. Dan yang keempat, anak kembar atau tidak. Nah, terlihat jika anak-anak kembar itu cenderung tumbuhnya itu dengan sedikit lambat dibandingkan dengan anak yang tidak kembar. Hal itu tampak sangat jelas karena anak kembar itu baru dilahirkan yang memiliki tubuh yang paling kecil dibandingkan dengan yang lain. Otomatis kan kalau anak kembar itu kan ibarat melahirkan dua. Jadi kan sudah terlihat gitu loh perbedaannya dari anak yang biasanya. Dan yang terakhir ini ada jenis kelamin. Untuk jenis kelamin sendiri merupakan faktor yang paling menonjol dalam variasi ini. Anak laki-laki memiliki pertumbuhan yang lebih cepat pada usia tertentu, begitu pula perempuan memiliki pertumbuhan yang lebih cepat pada usia tertentu. Misal pada usia 9, 10, 13 tahun, pertumbuhan perempuan lebih cepat dibandingkan laki-laki. Seperti itu. Terima kasih. Nah, baik, terima kasih saya ucapkan untuk Shirley Carlina. Kemudian untuk slide ke-6 dan ke-7 bisa dijelaskan oleh Reviana ya. Nah, baik, terima kasih untuk Reviana. Kemudian untuk slide ke-8 bisa dijelaskan oleh Robert. Oke, problematika yang mempengaruhi perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik. Yang pertama, kurang mampu mengontrol emosi dalam dirinya atau ketidakstabilan emosi. Yang kedua, merasa canggung, kaku, dan tidak nyaman dalam suatu kelompok sosial. Yang ketiga, senang
mencoba sesuatu hal yang baru tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi. Yang keempat, munculnya sikap menentang orang tua apabila tidak sesuai dengan kehendak dirinya. Dari keempat problematika ini ada juga Baik, terima kasih untuk slide 9 dan 10 bisa dijelaskan oleh Zulfa Febriana. Baik, selanjutnya faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik peserta didik. Yang pertama berdasarkan jenis kelamin. Contohnya peserta didik laki-laki cenderung lebih tinggi dan lebih berat daripada peserta didik perempuan. Nah, ini disebabkan karena bagian tulang anak laki-laki itu berbeda dari anak perempuan. Jadi terjadi perbedaan pula pada perkembangan antara anak laki-laki dan perempuan secara fisik. Kemudian yang kedua, kesehatan. Contohnya, peserta didik yang sehat dan jarang sakit biasanya akan memiliki tubuh yang lebih berat daripada anak yang sering sakit. Dan yang ketiga, perubahan struktur jasmani. Contohnya, semakin meningkat usia peserta didik, maka akan semakin meningkat pula ukuran tinggi dan bobot atau berat badan serta proporsi atau perbandingan bagian tubuh pada umumnya. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perkembangan psikomotorik serta didik. Yang pertama yaitu faktor pola asuh orang tua. Ini contohnya ketika orang tua itu menerapkan pola asuh otoriter kepada anaknya. Nah, ini akan menghambat perkembangan psikomotorik pada anak. Karena biasanya pola asuh otoriter ini biasanya akan menyebabkan gangguan mental pada anak. Dan biasanya anak akan cenderung merasa canggung, merasa serba salah, tidak percaya diri, dan merasa tertekan. Yang kedua, gen dari orang tua. Nah, gen dari orang tua ini juga bisa menjadi penghambat dalam upaya meningkatkan kemampuan psikomotorik anak. Apabila orang tua mempunyai pembawaan sifat gen yang unggul, maka perkembangan psikomotorik peserta didik akan lancar. Begitupun sebaliknya. Yang ketiga, pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan itu sendiri bisa berasal dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun lingkungan bermain. Dan yang terakhir, faktor interior ruang belajar. Ini berkaitan dengan sikap perilaku seseorang yang dipengaruhi oleh lingkungan fisiknya. Nah, lingkungan fisik itu sendiri seperti kondisi fisik bangunan atau hunian, yaitu kondisi fisik bangunan yang digunakan untuk ruang belajar. Baik, terima kasih saya sampaikan oleh Zulfa Febriana. Sebelumnya mohon maaf untuk yang slide 8 bisa dijelaskan lagi oleh Robert Yusuf Batiar. baik. Selain dari keempat problematika ini, ada juga problematika yang lain, yaitu kecenderungan membentuk kelompok dan hanya ingin berinteraksi di kelompok tersebut, mengalami kegelisahan karena banyak hal yang diinginkan namun tidak sanggup memenuhi atau mencapainya. Ada munculnya sikap menentang orang tua apabila tidak sesuai dengan kehendak dirinya, dan munculnya perasaan kosong atau hampa karena merasa belum menemukan identitas diri.
Ya, terima kasih. Baik, terima kasih saya sampaikan. Kemudian untuk slide yang ke-11 bisa dilanjutkan oleh Rizky Maulida. Baik, kesimpulannya adalah perkembangan fisik psikomotorik saling melengkapi dan mempengaruhi yang terjadi pada tahapan perkembangan mulai dari bayi, anak-anak, remaja, dan dewasa. Perkembangan psikomotorik merupakan perkembangan yang mengelola gerakan fisik melalui kegiatan koordinasi antar otot dan secara pusat. Keterampilan motorik ada dua macam, yaitu motorik halus dan kasar. Karakteristik perkembangan fisik psikomotorik antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan berbeda. Perkembangan fisik psikomotorik diartikan sebagai perkembangan dari unsur kematangan dan pengendalian gerak tubuh. Baik, terima kasih saya sampaikan untuk seluruh anggota dari kelompok 1 dan mungkin untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa dilanjutkan di diskusi melalui si kejar dan mungkin itu yang saya sampaikan selaku saya sebagai moderator kelompok 1.